Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal tes pendalaman materi ASPD tahap 2 yang dilaksanakan Kota Yogyakarta tahun pelajaran 2022-2023 pada hari Selasa tanggal 11 April tahun 2023, paket A. Nomor 8, perhatikan gambar. Ini ada gambar dari pola ke-1 sampai pola ke-4, di mana ada persegi dan lingkaran yang dijadikan satu. Sekarang kita lihat untuk pertanyaannya. Nah, pertanyaannya ada 4 pernyataan, kemudian kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Untuk yang pertama, banyak persegi satu-satuan pada pola ke-9 adalah 37. Ini yang tanyakan untuk pola pertama, persegi pola ke-9. Sekarang kita cek, kita hitung, pada pola pertama, itu perseginya ada 1. Pada pola kedua, perseginya ada 5. Kemudian pola ketiga, perseginya ada 9. Dan pola keempat, perseginya ada 13. Nah, ini kita tulis di sini dulu ya. Untuk pola 1 itu 1, pola kedua 5, pola ketiga itu 9, pola keempat itu 13. 1 ke 5 itu selisihnya 4, 5 ke 9 selisihnya 4, 9 ke 13 selisihnya 4. Berarti didapat A atau U1 itu 4, B sama dengan, keliru ya, A-nya itu 1, yang paling depan sendiri, B-nya itu 4. Terus tadi yang ditanyakan adalah pola ke-9. Jadi U9 itu sama dengan 1 ditambah 9 kurangi 1 dikali 4. Sama dengan 9 ditambah 9 kurangi 1 itu 8 kali 4. 1 ditambah 8 kali 4 itu 32. Jadi U9 sama dengan 1 tambah 32 adalah 33. Jadi untuk pola persegi yang ke-9, banyak persegi satuan pada pola ke-9 adalah, tadi sudah didapat U9-nya sama dengan 33 ya. Jadi ini salah. Artinya untuk pernyataan pertama ini salah. Sekarang kita lihat untuk pilihannya. Ini ada pilihan A, B, A dan B itu ada pernyataan pertama ya. Padahal pernyataan pertama tadi salah, jadi ini bisa kita coret. Sekarang kita lihat C dan D. C itu 2 dan 3, D itu 2 dan 4. Berarti yang kita cari untuk pernyataan ketiga atau keempat. Coba kita lihat untuk pernyataan keempat, selisih lingkaran dan persegi satu-satuan pada pola ke-8. Ini berarti kita mencari untuk pola ke-8-nya dari persegi dan lingkaran. Tadi kan persegi kita sudah dapat ya polanya. Untuk persegi yang pola ke-8, kita tulis saja persegi U8, berarti 1 ditambah 8 kurangi 1 dikali 4. 1 ditambah 8 kurangi 1 itu 7 dikali 4. 1 tambah 7 kali 4 itu 28. Jadi U8-nya sama dengan 29. Sekarang kita hitung untuk pola lingkarannya. Pada pola ke-1 lingkarannya 0. Pola kedua lingkarannya ada 1, 2, 3, 4. Pola ketiga lingkarannya ada 1, 2, 3, 4, 4 kali 4, 16. Kemudian pola keempat, lingkarannya ada 36. Kita tulis saja untuk pola pertama, lingkarannya ada 0. Pola kedua lingkarannya 4. Pola ketiga lingkarannya 16. Pola keempat lingkarannya 36. Tadi yang ditanyakan adalah pola ke-8 ya. Nah, 4 ini diperoleh dari 2 pangkat 2. 16 ini dari 4 pangkat 2. 36 ini diperoleh dari
6 pangkat 2. Sekarang kita cari untuk pola ke-5, 6, 7, dan 8. Untuk pola, ini lihat ya, 2 ke 4 ini kan selisihnya 2, 4 ke 6 juga selisihnya 2. Berarti untuk pola ke-5, selisihnya 2 juga, 8 dikuadratin hasilnya 64. Kemudian untuk pola ke-6, selisih 2 lagi, 8 tambah 2, 10 dikuadratin hasilnya 100. Untuk pola ke-7, 10 tambah 2, 12 dikuadratin 144. Kemudian pola ke-8 ini tambah 2 lagi, 12 tambah 2, 14 dikuadratin adalah 196. Jadi untuk pola ke-8 adalah 196. Sekarang kita lihat untuk pernyataan yang ketiga. Selisih lingkaran dan persegi satu satuan pada pola ke-8 adalah 163. Tadi lingkarannya 196, kemudian karena selisih dikurangi ya, perseginya adalah 29. Jadi 196 kurangi 29, hasilnya adalah 167. Nah, di sini kan 163, jadi ini salah ya untuk pernyataan ketiga. Sekarang kita lihat yang ada pernyataan ketiganya adalah yang C. Ini kita coret. Berarti jawaban yang benar adalah D, 2 dan 4. Lanjut ke nomor 9. Bu Sarah menabung di bank sebesar 10 juta dengan bunga tunggal 6% per tahun. Setelah N bulan, setelah N bulan, jumlah tabungan Bu Sarah adalah 10.600.000. Nah, ini ada 4 pernyataan, kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Untuk pernyataan pertama, jumlah bunga tabungan yang diperoleh Bu Sarah selama 1 tahun adalah 400.000. Sekarang kita hitung ya, bunganya kan 6% per tahun, jadi 10 juta untuk pernyataan pertama. 10 juta dikali 6% atau 6/100 ya, 6% itu. Ini kita coret aja nolnya. 1 kali 6 adalah 6. Nolnya masih 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bunganya adalah 600.000 selama 1 tahun. Nah, di pernyataan pertama ini 400.000, berarti ini salah ya. Pernyataan pertama harusnya adalah 600.000. Yang ada pernyataan pertamanya adalah A dan B, ini kita coret. Sekarang kita lihat C dan D. C itu 2 dan 3, D 2 dan 4. Yang beda kan 3 dan 4. Nah, karena kita cari untuk yang ketiga. Kita lihat bunga per bulan 50.000. Kemudian pernyataan keempat, jumlah tabungan Bu Sarah selama 2 tahun 11 juta. Nah, pernyataan ketiga, bunga per bulan 600.000. Tadi kita punya bunga setahunnya 600.000 ya. Nah, 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Padahal 600.000 ini tadi adalah bunga selama 1 tahun. Pernyataan ketiga yang ditanya adalah bulan per bulan. Sekarang berarti 600.000 dibagi 12, hasilnya 50.000. Jadi pernyataan ketiga ini benar. Yang ada pernyataan ketiganya adalah yang C. Berarti yang benar adalah C, 2 dan 3. Nomor 10. Perhatikan gambar, ini ada gambar headset dan speaker dengan harga dan diskon masing-masing. Radit membeli headset dan speaker dengan harga dan diskon seperti pada gambar. Harga yang harus dibayar oleh Radit adalah, ini yang pertama kita ngitung dulu harga headset setelah diskon. Harga setelah diskon. Untuk headsetnya
250.000 ya harganya, diskonnya 30%, jadi 250.000 kali 30 per 100. Ini nolnya kita coret, 25 kali 3 75, nolnya masih 1, 23. Jadi diskonnya 75.000, harga sebenarnya 250 kurangi 75.000. Hasilnya adalah 175.000. Sekarang untuk harga headset, harga speaker ya. Harga speaker ini diskonnya ada 20% tambah 10%, tapi ini tidak sama dengan 30% ya. Ini artinya untuk harga yang pertama diskonnya 20%, jadi 150.000 dikali 20 per 100. Ini dicoret, coret, hasilnya adalah 30.000. Sekarang kita cari harga setelah diskon yang pertama, 150.000 kurangi 30.000 adalah 120.000. Diskonnya kan ada dua ya, yang satu 10%, jadi diskonnya kedua 120.000 kali 10%. Ini kita coret nolnya, 12 kali 1 adalah 12, nolnya masih 3. Jadi harga terakhir 120.000 kurangi 12.000. Hasilnya 108.000. Jadi harga headset setelah diskon adalah 175.000. Kemudian harga speaker setelah 2 kali diskon adalah 108.000. Nah, ini kita jumlahkan, 175 ditambah 108.000 adalah 283.000. Jawabannya yang A. Nomor 11, perhatikan gambar. Ini ada gambar persegi panjang yang di dalamnya ada persegi. Yang ditanyakan adalah luas daerah arsiran, artinya yang berwarna coklat yang ditanyakan. Nah, kita tahu untuk panjangnya kita hitung dulu luas yang pertama, ya ini luas yang kedua. Luas yang pertama itu panjang kali lebar, jadi 5x min 7 dikali 2x. Kemudian luas yang kedua itu yang ini, persegi ini. Persegi ini panjangnya yang sini didapat dari totalnya ini semua, kan tadi 2x ya, sama kayak yang sini kan, sebelah kanan 2x, padahal ini sudah ada 3 cm di atasnya, berarti 2x kurangi 3. Jadi untuk luas yang kedua 2x kurangi 3 dikali, ingat untuk rumus persegi adalah sisi kali sisi, jadi 2x kali 3 dikali 2x kurangi 3. Sekarang kita hitung dulu untuk luas yang pertama, 5x min 7 kali 2x, 5x kali 2x hasilnya 10x kuadrat ya, 10x kuadrat min 7 kali 2x adalah min 14x. Kemudian yang luas yang kedua, 2x kali 2x adalah 4x kuadrat, 2x kali min 3 adalah min 6x, min 3 kali 2x juga min 6x, min 3 kali min 3 adalah min ketemu min plus, 3 kali 3 9. Jadi 4x kuadrat min 6x min 6x hasilnya min 12x plus 9. Luas daerah yang diarsir adalah luas yang pertama dikurangi luas yang kedua. Luas yang pertama tadi 10x kuadrat min 14x, luas yang kedua tadi 4x kuadrat min 12x plus 9. Ini kita buka dulu kurungnya yang di belakang.
min, ini ada minus ya, jadi min ketemu 4x itu min 4x, min ketemu min jadi plus 12x, min ketemu 9 jadi min 9. Jadi ini yang sejenis kita jadikan 1, min 10x kuadrat, min 4x, min 14x plus 12x, min 9. 10 kurangi 4 hasilnya 6x kuadrat, min 14 tambah 12 hasilnya min 2x, min 9. Ini ya jawabannya, 6x kuadrat min 2x min 9, jawabannya yang A. Oke, lanjut ke nomor 12. Perhatikan gambar, ini ada gambar grafik status gizi balita. Dengan indikator berat badan menurut tinggi badan Kota Yogyakarta tahun 2017 sampai 2021. Nah, ini kita diminta untuk mencari pernyataan yang sesuai. Coba kita lihat untuk pernyataan A, persentase balita gizi buruk pada tahun 2018 lebih tinggi dibanding tahun 2018. Ya, gizi buruk itu yang merah ya, yang bawah ini berarti yang gizi buruk. Kita lihat untuk tahun 2018 itu 0,38, itu lebih tinggi dari 0,51 atau tidak? Salah ya, harusnya lebih rendah, jadi bukan lebih tinggi. Karena ini 0,38 itu lebih kecil dari 0,51. Jadi untuk yang A ini salah. Sekarang kita lihat yang B. Persentase balita wasting tahun 2019 lebih rendah dibanding tahun 2020. Wasting itu yang hijau, berarti yang ini. Pada tahun 2019 5,04 lebih rendah dibanding 2020. 2020 kan 6,88 ya. Berarti benar ya, 5,04 itu lebih rendah dari 6,88. Benar ya, lebih rendah. Jadi yang B ini benar. Coba kita lihat yang C, persentase balita kurang gizi mengalami kenaikan pada tahun 2021. Kurang gizi itu yang kuning, gizi kurang ini ya. Pada tahun 2021 5,65, sebelumnya 5,62, mengalami kenaikan ya. Berarti ini benar, yang C. Terus yang D, persentase balita wasting mengalami penurunan pada tahun 2021. Pada tahun 2020 kan 6,88. Terus pada tahun 2021 6,58. Berarti lebih kecil kan? Berarti mengalami penurunan. Ini juga benar. Artinya jawaban pernyataan yang sesuai adalah jawaban B, C, dan D. Ya, untuk nomor 12 pilihannya B, C, dan D. Oke, lanjut ke nomor 13. Diketahui pertidaksamaan 3/4 kali 2x min 3 ditambah 2 lebih dari 2x min 3. Himpunan penyelesaian x anggota bilangan bulat adalah, ini kita tulis lagi aja, 3/4 2x min 3 ditambah 2/3x min 3. Nah, ini 3/4 kali 2x hasilnya 3/2x min 3, min 3/4 kali 3 hasilnya min 9/4
ditambah 2. Nah, ini kita tulis ulang yang sebelah kanan. Kemudian ini kita jadikan penyebutnya sama dulu. 2 itu kan sama dengan 2/1 ya. Jadi 3/2x min, jadikan 4, penyebutnya 4 semua. 2 plus 1 ini biar jadi 4-an, yang bawah dikali 4, berarti 2 ini juga dikali 4, tambah 8. Min 9 tambah 8 hasilnya min 1/4 lebih dari 2/3x. Nah, ini yang 2/3 dibawa ke sini, yang min 1/4 bawa ke sini ya. Jadinya 3/2x, pindah ruas 2/3-nya jadi min 2/3x. Terus ini min 3-nya tetap kita tulis. Min 1/4-nya pindah ruas jadi plus 1/4. Dijadikan per 6 semua, 2 sama 3 ini. Biar jadi 6 dikali 3, yang atas juga kali 3, jadi 9/6x kurangi. Ini dikali 2, biar jadi 6, yang atas juga kali 2, jadi 4/6x. Kemudian ini kan sama aja min 1/1 ya, jadikan 4 penyebutnya, ini kali 4, yang atas juga kali 4, jadi min 12/4 ditambah 1/4. 9x kurangi 4x hasilnya 5/6x, min 12 tambah 1 hasilnya min 11/4. Nah, ini kali silang nih, x lebih dari min 11/4 dikali 6/5. Ini bisa kita coret bagi 2, 6 bagi 2, 3. Min 11 kali 3 min 33, 2 kali 5 hasilnya 10. Jadi x lebih dari min 3,3. Padahal himpunannya tadi yang diminta adalah bilangan bulat ya. Jadi anggota x itu antara lain, karena lebih dari min 3,3, jadi mulainya dari min 3. Lebih dari min 3,3 kan? Jadi min 3, min 2, min 1, dan seterusnya. Nanti yang sama dengan ini adalah yang B. Oke, nomor 14. Diketahui S sama dengan 1, 2, 3 sampai 14. Kemudian A bilangan asli genap kurang dari 14, dan B X faktor dari 12. Ini kita data dulu untuk yang A. Bilangan asli genap kurang dari 12, itu berarti kalau bilangan genap itu dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. 14-nya nggak usah kita tulis karena kurang dari 14. Kemudian yang B, faktor dari 12. Faktor dari 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, ini ada 4 pernyataan. Kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Pernyataan pertama, A gabungan B. A gabungan B itu berarti anggota A dan anggota B kita tulis semua. 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada ya di A atau B, berarti langsung ke 6. 7 juga tidak ada, berarti langsung ke 8. Kemudian 9 juga tidak ada, langsung ke 10, kemudian ke 12. Nah, untuk pilihan pertama ini kan ada angka 14. Di sini nggak ada, berarti pernyataan pertama ini salah. Artinya untuk A sama B salah yang ada pernyataan pertamanya ya. Sekarang kita lihat C dan D, 2 dan 3, 2 dan 4. Kita lihat yang ketiga.
A irisan B, jadi anggota A yang juga di anggota B. Coba kita lihat 2, di sini juga ada 2 ya. Kemudian 4, di sini juga ada 4. 6, di sini juga ada 6. 12, di sini juga ada 12. 2, 4, 6, 12. Pernyataan ketiga ini sama ya, sama dengan, nah, berarti pernyataan ketiga ini benar. Artinya yang benar adalah C, 2 dan 3. Nomor 15, diketahui GX sama dengan 5X min 4, HX 3X plus 7, dan GP sama dengan 6. Nilai HP adalah, sekarang kita cari dulu nilai P-nya. GP itu sama aja 5P kurangi 4, tadi sudah diketahui GP sama dengan 6. Nah, 4-nya ini pindah ruas, jadi 5P sama dengan 6 plus 4. 5P sama dengan 10. Ini dibagi 5, ini juga bagi 5. P sama dengan 2. Dapat P sama dengan 2. Sekarang yang ditanyakan HP. HP tadi 3, kalau HX 3X plus 7, berarti untuk HP 3P plus 7. P-nya tadi 2 kan, jadi 3 kali 2 ditambah 7. 6 tambah 7. HP sama dengan 13. Jawabannya yang C. Nomor 16, hasil survei dari 100 mahasiswa tentang penggunaan sistem operasi smartphone diperoleh data 83 menggunakan Android, 28 menggunakan iOS, dan 6 orang menggunakan yang lainnya. Ini ada 4 pernyataan, kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Kita buat dulu diagram Venn-nya. Yang di sini Android, kita tulis A, yang sini iOS, kita tulis I. 83 menggunakan Android, 28 menggunakan iOS, 6 orang menggunakan yang lain. Berarti yang di luar lingkaran ini ada 6 orang. Kemudian, berarti yang menggunakan Android dan iOS, 100 dikurangi 6 sama dengan 54 orang yang menggunakan Android dan iOS. Padahal tadi didapat 83 itu Android, kemudian iOS tadi 28. Ini kalau dijumlahkan 28 tambah 83 adalah 111. Nah, kita berarti ada yang menggunakan Android dan iOS. Itu didapat dari 111 yang menggunakan Android, total yang menggunakan Android dan iOS dikurangi 94 orang ini. Hasilnya 17. Jadi di sini 17. Nah, kemudian yang menggunakan Android saja itu ada tadi 83 kan, yang menggunakan Android. Nah, yang menggunakan Android saja berarti 83 kurangi 17. Hasilnya 66. Di sini 66. Kemudian untuk yang menggunakan iOS saja 28 kurangi 17. Hasilnya 11. Di sini 11. Nah, sekarang kita lihat pernyataannya. 66 mahasiswa hanya menggunakan Android. Hanya menggunakan Android. Berarti yang di sebelah sini ya. Benar ya pernyataan pertama. Jadi jawabannya kalau enggak A ya B. Sekarang kita lihat pernyataan ketiga. 95 siswa menggunakan Android dan iOS. Salah ya. Tadi udah kita hitung yang menggunakan Android dan iOS itu 94 orang. Pernyataan ketiga salah. Ini kita coret. Berarti yang benar adalah yang B. 1 dan 4. Terima kasih sudah bersedia menonton.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.